Jadi kebahagiaan kita bukan hanya materi, bukan hanya karena kita kaya, mampu, tetapi kebahagiaan saudara dan saya adalah ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, ketika kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan, maka itulah saudara berkat yang luar biasa yang kita dapatkan. Jadi berkat tidak selalu berbicara materi, uang. Salam persaudaraan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan sudah menolong saudara dan saya, memberi kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Kita patut bersyukur untuk semuanya itu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini, dan kami boleh pakai hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan, firman Allah yang sangat luar biasa, yang mengubah hidup kita, mengubah sifat dan karakter kita. Firman Allah mampu mengajar, firman Allah mengubah segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Firman Allah membentuk hidup saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan, pribadi yang baik dengan sesamanya, yang mengasihi sesamanya. Oleh sebab itu saudara, untuk menjadi satu pribadi yang baik, yang menyenangkan Tuhan, maka kita perlu diproses, kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Tidak mudah saudara untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang sangat cinta, yang taat kepada Tuhan. Nah, firman Allah tadi mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, pelanggaran ini saudara yang membuat manusia kita tidak bisa mempunyai karakter Tuhan, tidak bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Selama masih ada pelanggaran, ada dosa, ada kesalahan yang kita buat, maka itu akan menghalangi, itu akan menghambat hidup kita untuk menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Tetapi bersyukurnya kita terus disadarkan, diingatkan, diberitahu oleh firman Allah bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, saudara. Oleh karena itu datang kepada Dia, dan Daud pun juga datang kepada Tuhan. Dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, dan orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan berbahagialah dia, saudara. Jadi kebahagiaan kita bukan hanya materi,
Bukan hanya karena kita kaya, mampu, tetapi kebahagiaan saudara dan saya adalah ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, ketika kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan, maka itulah saudara berkat yang luar biasa yang kita dapatkan. Jadi berkat tidak selalu berbicara materi, uang, tetapi dosa yang diampuni itu adalah berkat yang luar biasa. Itu adalah anugerah yang besar dalam hidup kita. Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah karya yang terbesar dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita bernaung, tempat di mana saudara dan saya berlindung, memohon pengampunannya, karena kita percaya ketika Tuhan sudah menyucikan kita, memurnikan hidup saudara dan saya, maka kita akan menjadi pribadi yang punya jiwa yang baik, jiwa yang suka berkorban, jiwa yang suka memberi, jiwa yang suka menolong orang lain, bukan berjiwa penipu, kata firman Allah. Dan itu bisa terjadi, saudara, kalau dosa kita, kesalahan kita diampuni Tuhan. Sehingga kita mempunyai sifat dan karakter Kristus. Karakter yang mengasihi, mengampuni, melayani, berkorban, dan yang lainnya. Puji Tuhan, saudara. Jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Jadikan Tuhan sebagai tempat kita bernaung, saudara. Tempat kita berteduh. Karena hanya Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu. Bahkan hanya Tuhanlah yang sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Karena firman Allah berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal itu, saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh hidup yang kekal, kita butuh menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah siaran, bahkan berkati bangsa negara kami, dari Bapak Presiden kami sampai tingkat yang terendah RT RW. Tuhan memberkati, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati jemaat Tuhan, Engkau memberkati bahkan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.